Halo guys, ketemu lagi bersama saya Daru Putri Kusuma Tias dan kita kali ini akan berbincang-bincang mengenai seputar perilaku konsumen, termasuk perilaku mereka terhadap iklan dan juga pemasaran produk. Nah, pada kesempatan kali ini saya tentunya nggak sendiri dong. Saya akan ditemani salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang bernama Rahman. Bener nggak nih? Bener, Bu. Oke, Rahman. Rahman, gimana nih kabarnya? eee, alhamdulillah kabar saya baik, Bu, untuk hari ini. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu Oke, ya, Bu, ke boleh boleh teman-teman boleh. semua. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abdurrahman Ashar Tanjung dari prodi S1 Manajemen. Jadi kabar Ibu gimana, Bu, hari ini, Bu? Oke, alhamdulillah Rahman, aku juga baik nih. Rahman, kita hari ini akan membahas mengenai strategi branding ya Iya, dari sebuah sabun. Kalau aku ngomong sabun, kira-kira di mindset kamu ada merek apa nih? kalau di mindset saya itu, kalau yang Ibu bilang kata sabun yang langsung nempel di kepala saya itu langsung brand Lifebuoy, Bu, gitu. Oke, bener banget nih. Jadi karena brand Lifebuoy ini sudah produk yang lama gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran Lifebuoy gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira kenapa sih kok Rahman langsung mindsetnya tuh Lifebuoy gitu? Berarti ada sesuatu yang menarik dong dari si Lifebuoy ini. Nah, kalau menurut saya itu, kan, Bu, saat ini sedang viral ya, Bu, ya, tentang Mm-mm. penyakit menular. Nah, Mm-mm. jadi menurut saya saat ini sangat penting, Bu, edukasi diviralkan lagi kepada masyarakat, karena masalahnya ini lagi viral, otomatis solusinya juga harus bisa viral juga dong, Bu, seperti saat ini. Oke, bener banget ya, apalagi sekarang nih isu-isunya COVID-19 itu muncul kembali di Indonesia Iya gitu ya bener, Bu. Rahman ya. Nah, karena itu di kesempatan kali ini kita akan membahas sabun yang katanya punya citra sebagai brand sabun anti bakteri nomor satu di dunia, yaitu Lifebuoy. Bener banget, Bu, karena itu kami memilih brand ini, karena menurut kami brand Lefme ini memiliki branding yang sangat kuat, Bu, di pasaran, Mm-mm. dan mereka itu dikenal sebagai sabun antibakteri nomor satu di dunia. Apalagi Lifebuoy ini kan, Bu, udah viral ya dari zaman tahun 2000-an, Mm. 2010, dan sampai sekarang iklannya itu udah di mana-mana, Bu. Oke, Rahman. Kalau aku nggak salah ya, si Lifebuoy ini kan produk sabun antibakteri pertama dari Unilever, bener nggak sih? Bener, Bu. Jadi awalnya itu, Bu, karena dulu banyak sekali korban meninggal waktu setelah operasi ya, Bu, ya, pada abad Mhm. ke-19-an, dikarenakan alatnya itu pada zaman dulu itu kurang bersih, Bu, kurang higienis. Jadi banyak sekali orang yang sakitnya keterusan dan jadi meninggal, Bu, pada saat itu. Nah, jadi si Lever bersaudara memutuskan, Bu, dulu untuk mengembangkan bisnis sabun dan mereka itu melakukan kolaborasi bersama Hike Watson, Bu, pada masa itu. Jadi dari sana itu terbentuk, Bu, Level Brothers yang sekarang itu dikenal sebagai Unilever, Bu. Nah, Oke. jadi mereka itu membuat produk sabun berfenol yang mereka namai pada saat itu Lifebuoy, dan itu ialah produk mereka yang pertama, Bu, tentang sabun. Jadi yang mana Lifebuoy itu dulu dirancang memang untuk membunuh bakteri, Bu. Oke, itu tahun di abad 19-an ya? Iya, abad 19, Bu. Lama banget ya berarti ya Iya, Rahman udah ya? lama banget, Bu, itu. Heeh, berarti dari tahun 1800-an gitu nggak sih? Iya, bener, Bu. Nah, dari sini juga kita bisa dapat insight dikit ya terkait awal mula Unilever, kemudian menarik banget gitu. By the way nih, Rahman, nama Lifebuoy itu aku pernah baca ya. Namanya tuh namanya arti namanya gitu ya. Arti nama dari Lifebuoy itu pelampung coba. Bener nggak sih? Iya, bener banget, Bu. Jadi nama Lifebuoy ini punya filosofi loh, Bu. Mhm. Jadi nama Life itu sendiri dipilih untuk mencerminkan peran sabun sebagai sabun antibakteri yang akan menyelamatkan orang-orang dari bahaya terjangkit penyakit, Bu. Jadi Mhm. fungsinya itu nggak jauh beda sih, Bu, sama pelampung yang dipakai untuk menyelamatkan orang-orang yang tenggelam atau orang yang nggak bisa berenang di laut, Bu. Oke, keren juga ya pengambilan filosofi nama dari Lifebuoy ini. Dan oke, si Rahman bisa berenang nggak sih ngomong-ngomong tentang Wah, lambung? saya kebetulan nggak bisa berenang, Bu. Waduh, gimana nih Rahman ya? Oke, back to the topic ya Rahman ya. Berarti cara Lifebuoy untuk mengkampanyekan branding itu hebat juga ya Rahman. Bahkan dari namanya pun, bahkan sampai sekarang ya slogan
yang menjadi daya tarik untuk branding mereka. Kemudian slogannya itu kalau nggak salah sabun antibakteri nomor satu di dunia gitu ya. Nah, jadi Lifebuoy itu punya daya tarik yang kuat karena berfokus pada 2 elemen penting tadi, yaitu dalam strategi merek, yaitu antibakteri dan juga, slogannya yang kedua nih elemennya, yang penting dan difokuskan sama Lifebuoy itu. Nah, menurut kamu gimana nih, Rahman? Jadi menurut saya ini menarik banget Bu untuk dibahas. Jadi, antibakteri itu menunjukkan secara tegas Bu, mereka itu mengklaim bahwa sabun ini adalah solusi efektif Mhm. dalam melawan kuman dan bakteri Bu. Sedangkan kata nomor satu, ini tuh menurut saya Lifebuoy ingin menunjukkan keunggulan dari para kompetitornya Bu. Jadi tagline ini kasih kesan kalau Lifebuoy ini pede Bu, untuk terus jadi andalan konsumen dan berani bersaing dengan para konsumennya. Nah, jadi inilah yang membangun citra Lifebuoy Bu sebagai pemimpin dalam industri perawatan pribadi Bu. Terus Bu, kalau slogannya atau tagline-nya ini menurut saya ialah poin utama Bu dalam branding Lifebuoy-nya. Yang mana tujuannya itu untuk mengkomunikasikan kepada para customer-nya bahwa memakai Lifebuoy ini adalah pilihan terbaik Bu untuk menjaga kebersihan dan perlindungan mereka dari bahaya kuman. Selain itu ada kata dunia kan Bu dalam tagline-nya. Iya, Nah, heeh. hal itu Bu menurut kami menunjukkan dimensi global merek ini Bu. Jadi yang mana membuat kesan bahwa Lifebuoy ini ialah produk yang memang diakui Bu di seluruh dunia. Oke, apalagi saat ini perhatian konsumen itu, penting banget ya, demi keberlangsungan hidup suatu perusahaan gitu ya, Rahman. Maka perlu banget sebuah merek itu punya slogan yang kuat dan juga gampang diingat oleh konsumen. Jadi tagline sabun antibakteri nomor satu di dunia itu membantu banget si Lifebuoy untuk membuat produknya itu lebih dikenal di pasar dan memungkinkan konsumen dengan cepat gitu ya mengingat merek ini sebagai pemimpin dalam perlindungan antibakteri. Nah, seiring waktu, slogan ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari citra brand Lifebuoy dan memperkuat pengaruh merek di benak konsumen. Iya Bu, benar. Jadi ini baru awal loh Bu tentang Lifebuoy. Jadi kita ini baru membahas nama ya Bu, nama, tagline, dan slogan dari Lifebuoy itu sendiri Bu. Jadi dari sini aja udah kelihatan banget Bu ya kalau Lifebuoy itu memiliki branding yang sangat kuat ya Bu di pasar. Ya menarik banget sih, padahal kita baru bahas segelintirnya ya, udah ketahuan banget kalau Lifebuoy ini, kuat dan hebat dalam brandingnya. Jadi walaupun banyak kompetitor, Lifebuoy ini tetap, "Oh, kalau sabun bakteri, oh kalau gatal apa gitu Lifebuoy," gitu ya. Iya bener banget Bu. Udah dari dulu Bu, Lifebuoy itu punya nama di masyarakat. Terus mau nanya Bu, Ibu tahu nggak Bu, apa yang bikin Lifebuoy itu sangat membekas di benak konsumen Bu? Kalau dari pandangan saya ya, pandangan aku nih ya, Rahman ya, jelaslah iklannya itu yang suka tayang di TV. Jadi kayak kalau nonton TV tuh kayak pasti langsung muncul iklan Lifebuoy yang, berganti-ganti brand ambassador kayak gitu. Nah itu Bu, kalau saya lihat nih Bu, Lifebuoy itu memilih orang yang sangat cocok Bu sebagai bintang iklan, untuk membuat iklan yang sesuai dengan branding-nya Lifebuoy itu sendiri Bu. Oke, setuju sih, terutama salah satu dari mereka itu ada Titi Kamal ya. Jadi menurut aku nih, Lifebuoy itu memilih keluarga Titi Kamal sebagai bintang iklan mereka dengan alasan bahwa mereka adalah role model dari keluarga bahagia dan membuat pesan perlindungan dari bahaya kuman di dalam suatu keluarga. Dan hal ini tersampaikan dengan baik dan juga ikonik tentunya. Jadi membekas banget di masyarakat dan salah satunya membekas di aku gitu sih, Rahman. Ya itu memang ikonik banget sih Bu. Nah, jadi Lifebuoy itu memilih keluarga sebagai bintang iklan itu seperti menyeratkan Bu kepada para Mhm. konsumen tentang perlindungan terhadap keluarga. Nah, jadi ini Bu yang membuat merek Lifebuoy itu jadi sesuai dengan konsumen yang punya keluarga atau yang punya tanggung jawab Bu terhadap keluarga. Jadi Mhm. dengan kata lain strategi ini menekankan aspek kemanusiaan dan aspek emosional Bu dalam pemasaran merek mereka Bu. Iya ya, jadi apalagi nih, bintang iklannya itu kan selebritis sebagai public figure masyarakat yang berarti akan menjadi contoh yang baik gitu ya buat masyarakat gitu. Bener banget Bu. Jadi pemilihan bintang iklan yang tepat itu merupakan salah satu elemen yang sangat penting Bu dalam strategi branding. Nah, karena bintang iklan berperan sebagai pembawa pesan dari brand kepada konsumen, Bu, yang mana itu akan membangun keterkaitan emosional dengan merek Lifebuoy itu sendiri, Bu. Jadi dalam kasus ini, keluarga Titi Kamal, Bu, yang dipilih oleh brand Lifebuoy, itu akan dikenal sebagai keluarga yang bahagia, sehat, harmonis, dan itu merupakan pilihan yang tepat sekali, Bu, bagi Lifebuoy. Jadi selain itu pemilihan bintang iklan seperti selebritis terkenal itu, sebetulnya itu sangat membantu banget, Bu, untuk sebuah perusahaan untuk membrandingkan
perusahaannya kepada para customer, yang mana hal itu akan meningkatkan nama merek sehingga lebih menjangkau ke kalangan komunitas masyarakat itu sendiri, Bu. Nah, kalau teman-teman tahu nih, selain menjangkau masyarakat lewat iklan yang dibintangi artis terkenal gitu ya, Lifebuoy ini juga membuat pendekatan lebih ke masyarakat. Bener nggak, Man? Iya, Bu, benar. Jadi lagi-lagi, Bu, ini strategi branding yang sangat berhasil, Bu, dari Mhm. Loveboy, yaitu kampanye pendidikan ke sekolah-sekolah. Jadi kampanye begini itu ya salah satu aspek yang penting dalam membangun citra merek. Apalagi Lefty ini kan, Bu, sangat berfokus ya, Bu, pada kebersihan dan perlindungan antibakteri. Jadi dengan kata lain, Bu, Lefty itu tidak hanya berusaha menjual produknya, tapi juga punya misi, Bu, untuk mendidik masyarakat tentang betapa pentingnya, Bu, praktik kebersihan, terutama dalam konteks mencuci tangan, Bu, dengan benar. Oke, jadi melalui berbagai kampanye pendidikan juga ya, Lifebuoy menurut aku nih, berhasil untuk menjalankan peran sebagai agen perubahan dalam mengajarkan anak-anak di sekolah mengenai praktek kebersihan yang benar dan mereka itu menekankan betapa pentingnya mencuci tangan dengan sabun untuk melawan kuman dan mencegah penyakit menular. Karena, sempet aku menemukan beberapa di sekolah gitu ya, ada mungkin bentuk salah satu CSR-nya Lifebuoy yang menyediakan tempat cuci tangan buat anak-anak beserta sabunnya, terus ada, apa ya, tempelan gitu, cara mencuci tangan yang baik dan benar gitu Iya, ya, di Rahman ya? belakang, Bu. Iya, benar Tuh. banget, Bu. Apalagi targetnya Live itu sendiri kan generasi muda ya, Bu, ya. Mhm. Jadi kampanye-kampanye itu dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi Live ini bukan hanya kampanye cuma-cuma, tapi Live ini memberikan sisi edukasi yang menarik bagi anak-anak. Dan diharapkan itu, Bu, nantinya anak-anak dari sekolah itu membawa ilmu yang didapat dari sekolah dan dibawa ke kebiasaannya sehari-hari dan dibawa ke dalam keluarga ataupun para teman-temannya yang lain kan, Bu. Dia itu menunjukkan kebiasaan kalau dia sering mencuci tangan, menjaga kebersihan. Yang mana nanti ketika anak-anak membawa pulang pesan kebersihan ini, Bu, dari sekolah, jadi melalui itu diharapkan bisa mengedukasi keluarga mereka, Bu, jadi tentang praktik kebersihan yang sudah mereka pelajari. Jadi akhirnya, Bu, pendidikan ini merambat ke komunitas, menciptakan dampak positif, Bu, yang lebih luas. Dan selain sosialisasi ke sekolah-sekolah, TV juga terjun langsung loh, Bu, ke masyarakat. Wah, keren banget ya Lifebuoy ini dalam menciptakan pengaruh jangka panjangnya gitu. Dan pastinya konsumen juga lebih melihat upaya konsistensi dari si Lifebuoy ini kan dalam memberikan edukasi kebersihan yang pada akhirnya membangun suatu penghargaan yang kuat terhadap merek ini. Jadi pilihan utama ketika konsumen kalau sabun yang kesehatan gitu ya, maksudnya kan ada juga yang sabun yang dia lebih segmentasinya ke kecantikan. Nah, kalau ini ke kesehatan gitu, pilihnya Lifebuoy gitu ya, Rahman ya? Ya, setuju, Bu. Jadi secara keseluruhan, Bu, brandingnya Lifebuoy ini mulai dari pemulihan nama, tagline, dan slogan, terus pendekatan ke konsumen sampai ke masyarakat itu menunjukkan langkah yang sangat kuat, Bu, yang dibuat oleh Lifebuoy dan yang mana ini sangat tepat untuk membangun citra Lifebuoy sebagai brand peduli dan bertanggung jawab, Bu, dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, Bu. Jadi dengan pendekatan ini, Bu, Lifebuoy dapat dikatakan sangat berhasil, Bu, dalam Mhm. menciptakan pengalaman yang berharga bagi konsumen dan ikut serta berkontribusi pada perubahan positif, Bu, dalam masyarakat. Bener banget ya. Jadi selain menjual produk, brand Lifebuoy ini juga berjasa dalam mengedukasi dan juga mensosialisasi gitu ya, Rahman, di bidang kesehatan masyarakat. Nah, oke deh, Rahman, kayak pembahasan kita tuh udah banyak banget gitu ya, padet banget, tapi sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita bahas mengenai pemasarannya si Lifebuoy ini. Tapi karena kita keterbatasan waktu nih Rahman, jadi mohon maaf kita akhiri ya teman-teman. Mungkin kalau ada saran besok next time aku sama Rahman bisa ngebahas apa lagi nih? Mungkin kompetitornya Lifebuoy mungkin ya Ah, iya, boleh, atau Bu. Iya. heeh, atau brand sabun yang kecantikan atau gimana bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, thank you Ya, terima Rahman. kasih, Bu, untuk kesempatannya berbincang-bincang di sini, Bu. Oke, see you next podcast.